Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Apa kabar pemirsa di rumah? Kembali lagi bersama saya Ambar di ATF Podcast. Nah guys, sebentar lagi kan kita memasuki tahun baru dan perayaan Natal nih. Pada tanggal 25 Desember mendatang atau yang disebut dengan Nataru. Nah, pemirsa di rumah sudah persiapan apa saja sih? Atau hangout atau quality time bersama keluarga untuk merayakan perayaan Natal dan di tahun baru ini. Karena kan kita pasca pandemi nih, jadi udah lama nggak merayakan bersama-sama keluarga. Berbicara tentang perayaan Natal atau tahun baru, kali ini saya sedang ada di Gereja Kristus Tuhan Sinai yang ada di Kota Batu. Dan saya tidak sendiri nih, saya sudah ditemani oleh Kak Stefani yang cantik nih. Karena saya nggak ngobrol sendiri kan ini agak seru ya. Karena di sini akan ada kakak yang cantik, cici cantik nih kalau saya bicaranya. Nah, kira-kira Kak Stefani ini kebiasaannya ngapain ya? Atau untuk merayakan Natal ini ngapain aja ya? Kepo kan? Yuk langsung aja tanya-tanya ke Kak Stefani. Halo Kak Stefani, apa kabar? Halo Mbak Ambar, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Luar biasa baik, sehat Mbak. Alhamdulillah. Seperti yang bisa dilihat, pipi ya, sehat berarti ya maksudnya. Iya. Kak Stefani kesibukannya ngapain aja nih? Aku kebetulan salah seorang karyawan swasta di bagian perbankan di Kota Batu sih. Oke. Di bintang-bintang aja, nanti dicariin aja di Batu perbankan swasta di mana gitu ya. Iya. Berarti kesibukannya sekarang kerja aja. Pasca pandemi harus kerja gitu ya. Tetap. Tapi Kak Stefani kan cantik nih ya. Boleh nggak sih Mbak? Palanya lepas. Pokoknya nggak membesar aja. Iya, nggak membesar. Kak Stefani, ini Kak Stefani udah nikah apa belum sih? Kebetulan udah barusan. Waduh, ternyata sudah nikah guys. Berapa bulan yang lalu. Oh, barusan. Iya. Oke. Ya. Sebentar guys, tadi aku lupa mau kasih tahu kalau Kak Stefani ini pengurus gereja guys. Iya, jadi pengurus gereja di gereja GKT Sinai ini. Itu. Jadi Kak Stefani ini pengurus di gereja ini dan sudah beberapa tahun ya Kak ya? Udah lama sih. Jadi kalau misalnya di gereja itu kan dia macam-macam nih kepengurusannya. Ada yang kalau anak remaja ya remaja, anak pemuda gitu ada kepengurusannya sendiri. Terus di umum gitu juga ada kepengurusannya sendiri. Kebetulan dari remaja, pemuda sampai sekarang di umum ikut kepengurusannya terus sih. Oke. Nah Kak, tadi kan kakak sudah menjelaskan nih berapa lamanya, atau kan berarti kan kakak ini menghabiskan waktu di gereja atau enggak selalu sih Kak ya? Kan kalau kita kan sebagai remaja kita hangout nih untuk perayaan atau kita hangout atau kita lagi quality time aja sama keluarga. Kenapa Kak Stefani ini memilih untuk ada di pengurusan gereja ini? Jadi gini Mbak, sebelumnya aku jelasin pakai bahasa sederhana aja ya. Boleh. Jadi Fani yakin sih kalau setiap orang itu punya alasannya sendiri-sendiri kan ya. Kenapa kok memilih kepengurusan di gereja, kenapa kok berada di gereja misalnya gitu nih. Dan Fani yakin juga alasan setiap orang itu berbeda-beda dan semuanya benar gitu loh Mbak. Maksudnya nggak ada yang salah, karena itu kan menurut pribadi masing-masing. Nah aku izin menjelaskan atau menceritakan alasan dari aku pribadi Mbak. Jadi kalau misalnya ibaratnya diceritain aja, gampangin gitu ya Mbak. Misalnya nih Mbak, suatu hari aku naik sepeda motor nih misal. Nah terus habis itu di tengah jalan tuh aku jatuh. Biasanya kan perempuan suka ngelamun kan ya, galau jatuh ya, ngapain jatuh gitu kan ya. Nah misalnya aku jatuh nih, terus Samen tuh ketemu aku di tengah jalan itu. Nah kita nggak kenal nih misal, terus Samen tuh nolongin aku, bawa aku ke rumah sakit, bayarin rumah sakitku loh, gila Mbak Ambar ini baik banget gitu ya. Udah dibayarin di rumah sakit, dikasih sangu, Mbak pulangnya hati-hati gitu ya, dianterin misalnya sama Mbak Ambar, terus dikasih buah-buahan, cepet sembuh ya gitu. Nah otomatis dong kalau misalnya nanti Fani udah sembuh nih gitu kan, istilahnya seperti itu, pasti kan aku tuh kan nyariin Mbak Ambar ya, minimal ngucapin terima kasih Mbak Ambar, atau ngasih Mbak Ambar nih bingkisan gitu kan, atau kayak ngelakuin sesuatu lah yang mungkin nyenengin Mbak Ambar, traktir kayak apa kayak gitu. Nah, untuk membalas budi. Ya, untuk membalas budi. Nah, kurang lebih sebenarnya sama sih ceritanya kayak gitu. Jadi kalau
kita mungkin ya umat Kristiani itu kita percaya bahwa tiap orang itu kan pasti ngelakuin kesalahan ya Mbak, dari lahir, apalagi udah berpuluh-puluh tahun kayak gini kan gitu. Nah kita kan juga percaya bahwa kesalahan itu ujung-ujungnya nanti ada hukumannya lah, istilahnya seperti itu. Nah tapi kita juga percaya kalau kita tuh udah diselamatkan gitu sih Mbak. Ada yang nanggung hukuman kita gitu. Jadi kita kan pasti membalas budi atau berterima kasih lah istilahnya sama penyelamat kita gitu kan ya. Okay. Nah mungkin alasan sederhana seperti itu. Caranya membalas budi atau berterima kasih gimana? Macem-macem sih Mbak. Jadi mungkin nggak hanya di gereja aja sih. Salah satu kepengurusan gereja itu hanya salah satu caranya aja. Misalnya nih Mbak, aku keluar nih sama teman-temanku juga hangout gitu ya. Terus aku dengerin mereka cerita, dengerin mereka sharing, ngasih mereka masukan, itu juga salah satu cara. Kita lagi sharing kayak gini, misalnya berbagi sesuatu, banyak sih. Itu hanya salah satu kayak ungkapan syukur aja sebenarnya. Gitu Mbak Amber. Jadi itu adalah alasan dari Mbak Stefani atau Kak Stefani ini dalam kepengurusan gereja ini ya Kak ya. Oke. Kak, pada tanggal 25 Desember ini kan kita akan Mbak Stefani nanti kan ada perayaan ya, perayaan Natal. Nah, untuk Mbak Stefani ini sebagai pengurus gereja, persiapan apa saja sih Kak untuk yang disiapkan gereja ini? Oke, sebenarnya banyak sih Mbak ya persiapannya. Nah, kalau kita gitu umat Kristiani sebenarnya hamin sebulan Natal tuh kita udah siap-siap Mbak. Udah cepat-cepat gitu. Jadi kalau hamin sebulan Natal itu kita udah kayak itu mungkin nanti bisa di-shoot ada lilin-lilin di situ. Tiap minggu tuh kita nyalain lilin Advent namanya untuk ngingetin setiap kita udah mau Natal nih gitu. Udah mulai nyanyi-nyanyiin lagu Natal gitu di hamin sebulan. Itu yang pertama. Terus yang kedua seperti yang Mbak lihat mungkin dekorasi gedung gereja gitu udah mulai masang-masang dekorasinya bareng-bareng gitu. Nah, dekor tuh pasti selalu ada yang namanya pohon cemara deh ya biasanya ya. Nah, sebenarnya kenapa sih kok pohon cemara nggak pohon jeruk gitu ya Mbak? Atau nggak pohon yang lain yang gede gitu kan? Kenapa kok cemara? Jadi pohon cemara sendiri itu sebenarnya tradisi sih Mbak dari Eropa di abad ke-17. Nah, biasanya kan kalau misalnya Natal itu kan kalau di luar negeri kan musim dingin ya Mbak. Nah, di musim dingin turun salju tuh pohon yang bisa berkembang atau pohon yang terus bertumbuh itu cemara itu. Daunnya tetap hijau gitu. Nah, jadi kenapa kok orang-orang di sana tuh pakai pohon cemara terus dihiasin dan lain sebagainya. Itu. Nah, selain hias-hias gereja nih yang paling ditunggu-tunggu biasanya gini Mbak. Jadi hamin seminggu Natal kita tuh ada acara gitu ya, bukan acara sih kayak kita ngadain namanya Christmas Carol. Jadi Christmas Carol itu kalau di Indonesiain artinya lagu-lagu Natal. Jadi kan kadangnya tuh ada ya Mbak orang-orang yang nggak bisa merayakan Natal bersama kita. Misalnya nih orang tua yang sakit, yang mungkin terbaring gitu, nggak bisa ke gereja, atau mungkin orang tua yang rumahnya jauh dari kita mungkin ya Mbak, atau yang sendirian dan lain sebagainya. Nah biasanya kita tuh berusaha untuk membawa suasana Natal tuh ke rumahnya orang-orang itu. Bisa seperti itu. Jadi kita kayak berkunjung ke sana, nggak banyak-banyak orang sih. Di situ kita nyanyi bareng gitu, kita sharing bareng, kita makan bareng gitu, kita gangguin orangnya lah. Langsung sowan gitu, ke rumahnya gitu kayak. Gitu. Nanti juga ada tunggu-tunggu. Itu sih kalau kegiatan-kegiatan sih seperti itu sih. Terus akhirnya tanggal 25 kita ibadah bareng, pastinya mengucap syukur gitu. Itu sih Mbak. Berarti menarik sekali sih. Jadi kebersamaannya di situ muncul Kak ya. Betul. Pada saat kita sowan ke rumah masing-masing, ke rumah orang masing-masing yang lagi misalnya kita ke broken home atau biasanya di rumah sendiri kayak gitu, kita kayak Mbak Stefani ini peluk gitu ya Kak ya. Kita kesana, kita gangguin lah pokoknya ya. Nah Kak, kira-kira momen apa nih yang ditunggu Kak Stefani ketika perayaan Natal nanti? Momen, kalau ditanya momen itu bingung aku Mbak. Ya soalnya banyak sih. Cuman kalau ditanya momen itu Natal selalu ngingetin aku akan sebuah kisah atau cerita. Jadi kalau waktu Fani masih kecil atau teman-teman masih kecil itu kan selalu diceritain nih Mbak di sekolah minggu kalau kita namanya Natal itu kelahiran Tuhan Yesus gitu kan ya Mbak ya ke dunia. Nah Tuhan Yesus tuh lahirnya di kandang gitu kan. Dan ceritanya gitu Mbak di kisahnya. Lahirnya di kandang hewan gitu. Di atas palungan. Palungan itu tempat makan hewannya gitu kan ya. Nah, dulu waktu masih kecil tuh mikir gitu, anak kecil kan Mbak, kok
kok Tuhan kan katanya juru selamat, kok akhirnya di kandang ya gitu ya. Iya, Kok nggak milih? juga anak kecil. Iya, anak kecil kan nggak ngerti. Kok nggak milih? Minimal di penginapan kayak gitu kan ya Mbak ya, atau minimal di mana gitu kayak di rumah apa, kalau nggak di rumah bersalin zaman dulu kan nggak ngerti kan ya Mbak, atau di mana gitu, kok kenapa sih kok harus di kandang gitu. Kandang itu kan ya mohon maaf ya, jorok pastinya, bau pastinya, kayak gitu-gitu kan. Nah, bertambah dewasanya Fanny itu baru sadar gitu loh Mbak, atau baru ngerti lah. Nah sebenarnya itu simbol sih Mbak. Jadi kalau misalnya di kepercayaan kita umat Kristiani, itu simbol bahwa Tuhan itu datang ke dunia itu bahkan untuk orang-orang yang dikatakan misalnya nih di kandang itu kan hina gitu ya Mbak. Buat orang-orang yang mungkin dibilang itu hina, dibilang itu kotor gitu Mbak, mungkin dibilang itu bau, mungkin dijauhin. Buat orang-orang yang merasa dijauhi, merasa sendiri, merasa aku tuh nggak layak deh, aku tuh hina gitu ya. Nah, ibaratnya itu udah simbolis bahwa Tuhan tuh datang buat mereka, bahkan sampai orang-orang yang seperti itu. Nah, momen Natal itu selalu ngingetin aku secara pribadi, walaupun nggak cuma Natal ya dilakuinnya ya, tapi juga keseharian. Nah, di Natal ini kita selalu diingetin kalau gimana kalau kita tuh menguatkan teman-teman kita yang lagi lemah, menghibur teman-teman kita yang mungkin lagi bingung gitu Mbak. Terus habis itu kita membantu, bahkan ngunjungin teman-teman kita yang mungkin lagi membutuhkan tanpa mandang kamu asalnya apa, rasnya apa, sukunya apa, bahkan agamanya apa gitu. Jadi selalu ngingetin aku ke momen-momen yang seperti itu. Aduh, menarik banget kan. Jadi kalau untuk perayaan Natal tuh nggak harus itu juga ya Kak, tapi kita kumpul keluarga kan itu sama aja sama quality time. Jadi jadi dari keluarga yang jauh-jauh itu datang juga gitu Kak ya biasanya ya. Karena keluarga aku juga ada Kak yang seperti itu. Jadi untuk perayaan Natal tuh biasanya langsung ngumpul bareng gitu, keluarga bareng langsung ngumpul. Jadi yang rumahnya jauh, tas sharing biasanya. Kebetulan tahun ini Natalnya tanggal 25 hari Minggu Mbak. Oh, hari Minggu. Kalian biasanya kan libur nih. Yang sekarang Minggu Mbak. Bukannya malah enak Kak Minggu? Iya, Minggu itu udah biasa libur Mbak. Oh iya sih. Budak corporate kan nunggunya tanggal merah ya Mbak. Iya, gitu. Harus tanggal merah dulu, kalau nggak merah, nggak bisa. Dapat tanggalan yang dilihat kan tanggal merahnya dulu. Tanggal satunya Minggu juga tahun ini ya, nggak apa-apa. Tapi alhamdulillahnya itu sekarang itu banyak bisa kumpul daripada tahun lalu kan karena kan ada pandemi kayak gitu Kak ya. Jadi sekarang masih bisa berkumpul bareng. Ya, sekarang bisa ngerayain bareng-bareng. Udah mending ya Mbak ya. Mendingan. Semoga terus kayak gini, bahkan udah jadi endemi. Nah Kak, seperti yang kita ketahui Indonesia ini kan adalah negara yang mempunyai keberagaman agama nih Kak. Nah kira-kira di Kota Batu sendiri sikap toleransi apa sih Kak yang pernah Kak Stefani ini terima pada saat perayaan Natal di Kota Batu ini? Oke, sebenarnya banyak sih ya. Cuman salah satu yang paling Fanny ingat itu adalah Natal di tahun 2020. Mungkin karena tahun 2020 kan belum pandemi ya Mbak. Kan setelah itu kan udah pandemi nih, udah di rumah masing-masing dan lain sebagainya. Jadi Natal di tahun 2020 itu ada perkumpulan lintas iman atau lintas agama di satu perkumpulan gitu yang Mbak di Batu nih. Di Batu. Nah, mereka itu ngasih kita poster ucapan selamat Natal gitu kan untuk ya toleransi lah umat beragama. Nah, selain ngasih poster yang gede banget Mbak, posternya besar, kita pasang di depan situ. Selain dikasih poster, waktu hari Natal tuh mereka datang. Jadi dia mungkin ada sekitar berapa orang ya, 5 sampai 10 orang waktu itu Mbak. Jadi dari perkumpulan lintas iman atau lintas agama itu yang datang ikut merayakan Natal bersama-sama dengan kita di tahun itu dari awal sampai akhir. Nah, itu kan bisa jadi salah satu bukti ya bahwa Batu ini kalau menurut Fanny pribadi sangat-sangat toleran sih Mbak, antara satu sama lain, bahkan nggak cuma sangat toleran ya, saling dukung juga. Gitu. Nggak membeda-bedakan juga. Betul, sampai momen Natal itu selesai. Dan menurut aku Batu ini udah
menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal sih Mbak. Jadi oke. kebersamaan, keberaneka-ragaman itu udah benar-benar dirasain kok kalau misalnya di Batu ini. Karena Gitu. Kak Stefani ini juga lahir di Batu ya, dari kecil. Betul. Dari kecil di Batu, jadi tahu sekali tentang kota Batu Kak ya. Asli anak Utap. Oh, Utap, iya, Utap. iya. Utap di hati. Oke. Utap di hati. Iya. Oke. Gitu, Mbak Ambar. Nah Kak, ini pertanyaan terakhir nih Kak. Nah, apa sih Kak pesan untuk para pemuda-pemudi Kota Batu agar sikap toleransi antar umat itu tetap terjaga? Oke, buat para pemuda-pemudi Kota Batu nih, kiranya kita selalu menjadi pemuda-pemudi yang selalu mementingkan toleransi, bukan arogansi, mementingkan amanah, bukan amarah, mementingkan permintaan maaf, bukan meminta perhatian. Gitu sih Mbak. Luar biasa. Oke, nah itu tadi percakapan sama Kak Stefani nih. Kita sudah ngobrol-ngobrol tentang toleransi yang ada di Kota Batu ini ya Kak ya. Jadi nggak harus umat Kristiani aja. Jadi kita sebagai agama lain kita harus tetap saling menghargai, saling mendukung juga untuk semuanya ya. Oke, nah kita sebagai warga Indonesia juga nih yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, kita juga harus menghargai untuk toleransinya juga untuk semuanya ya Kak ya. Jadi nggak membedakan ras, suku, agama, tapi kita harus menjadi satu. Betul. Oke, tadi percakapan dengan Kak Stefani. Terima kasih banyak kita sudah dipersilakan untuk sowan ke sini ya Kak. Maaf merepotkan loh ini. Sama-sama, senang bisa membantu. Oke. Nah, Kak Stefani ini boleh loh mampir ke angkringan asli Jogja yang ada di Jalan Hasanuddin. Nanti Kakak Stefani langsung calling aja Among Tani Foundation. Oke. Nyebutin namanya siapa Mbak di situ Mbak? Langsung bilang. Langsung nyebutin nama kan voucher kan. Oh, voucher. Oke. Langsung voucher gitu ya. Boleh Kak nanti atau staycation ke Zelin juga bisa loh Kak. Oh, di mana Mbak itu? Di salah perumahan satu Panorama. Among Tani Foundation. Iya, perumahan Panorama. Jadi kan kalau Mbak Stefani ini mau hangout atau staycation yang murah, boleh sekali ke Oma Zelin itu. Makan-makannya di angkringan. Nanti sebut aja, bilang aja dari ATF gitu. Terus jadi salah satu destinasi juga ya Mbak. Karena kan Batu ini kan kota wisata. Kalau bingung gitu mau nginep di mana atau mau kuliner apa, bisa jadi salah satu pilihan juga. Iya, karena coba aja Kak di situ bisa langsung calling aja. Oke, terima kasih Kak Stefani sudah menyempatkan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol bareng. Ternyata itu tadi banyak sekali cerita dari Kak Stefani tentang perayaan Natal, dan Kak Stefani ini sebagai pengurus gereja yang ada di sini, yang ada di Kota Batu ini salah satunya. Dan saya pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Among Tani Foundation, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam toleransi.